Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan tugas dari etika profesi, yaitu makalah hubungan etika dan teknologi yang disusun oleh Pak Adawiyah dengan NIM 1022146 kelas IF 7C. Selanjutnya adalah latar belakang. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi telah memberikan dampak besar dalam kehidupan manusia, mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan mengakses informasi. Teknologi modern telah menawarkan berbagai manfaat seperti meningkatkan efisiensi, kemudahan, akses informasi, dan inovasi di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan bisnis. Namun, kemajuan teknologi ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam aspek etika. Hubungan antara etika dan teknologi menjadi penting karena teknologi tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga memunculkan dilema moral seperti privasi data, keamanan informasi, dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Dampak positif pemanfaatan teknologi tidak dapat diabaikan, terutama dalam meningkatkan produktivitas, memfasilitasi pembelajaran, dan mempercepat inovasi. Namun di sisi lain, teknologi juga memiliki dampak negatif seperti ancaman terhadap privasi, potensi pengangguran akibat otomatisasi, penyebaran disinformasi, dan ketergantungan yang mempengaruhi kesehatan mental. Untuk mengurangi dampak negatif ini, langkah-langkah preventif sangat penting. Edukasi tentang penggunaan teknologi secara bertanggung jawab, penerapan regulasi yang tepat oleh pemerintah, dan kesadaran individu untuk melindungi privasi serta menerapkan etika digital dapat membantu mencegah dampak buruk yang mungkin timbul. Selanjutnya, rumusan masalah dalam makalah ini. Yang pertama ada apa itu kewargaan digital. Yang kedua ada apa saja dampak positif yang ditimbulkan oleh pemanfaatan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan. Dan yang ketiga, apa saja dampak negatif yang muncul akibat pemanfaatan teknologi dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Dan tujuan dalam makalah ini yaitu satu, mengetahui tentang kewargaan digital, kedua, mengevaluasi dampak negatif pemanfaatan teknologi, dan yang terakhir, menganalisis dampak positif teknologi. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan makalah ini. Yang pertama ada hubungan etika dan teknologi. Menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Selain itu, etika dalam konteks digitalisasi teknologi menurut Cyberkreasi dan Deloitte 2020 berarti kemampuan dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Etika digital ini sangat disarankan bisa diimplementasikan dalam kegiatan berteknologi untuk lebih bijak dan bertanggung jawab, serta lebih berhati-hati agar dapat meminimalkan masalah-masalah etika yang mungkin terjadi. Di sini poin dari hubungan etika dan teknologi. Yang pertama ada masalah etika paling penting dalam teknologi. Dunia digital saat ini sedang dihadapkan dengan beberapa tantangan etika. Ini dia, ada 3 tantangan etika terbesar yang perlu diketahui di antaranya. Yang pertama ada penyalahgunaan informasi pribadi. Salah satu tantangan etika terbesar pada masa yang serba digital ini, hampir setiap hal yang kita lakukan menggunakan informasi pribadi. Mulai dari melakukan pembelian online, menggunakan media sosial, dan masih banyak lagi. Ini berarti secara tidak sadar, data pribadi kita bukan lagi milik kita. Karena apa? Karena sudah dimiliki oleh pihak-pihak lain. Lalu bagaimana jika informasi itu jatuh di tangan yang salah? Nah, di sini ada contoh. Di tahun 2022 yang lalu, Indonesia digemparkan dengan kasus kebocoran data dan penjualan data pribadi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Selain itu, sedang hangat juga pemberitahuan terkait dengan pinjaman online menggunakan data orang lain. Nah, masih banyak lagi penyalahgunaan informasi pribadi lainnya. Hal ini tentu membuat masyarakat khawatir akan
keamanan data pribadinya. Dan yang kedua ada hoax atau penyebaran informasi yang salah. Seiring dengan kemudahan dalam akses internet, kini menjadi semakin banyak informasi yang membanjiri laman website yang media sosial yang dapat kita akses secara rutin. Sayangnya, tidak semua informasi yang kita bisa dapatkan termasuk informasi yang berkualitas. Jika setiap informasi yang diterima disebarkan begitu saja tanpa adanya pengecekan fakta dan proses validasi, itu akan menjadi sebuah informasi tidak akurat yang menimbulkan kekacauan di masyarakat. Tidak dapat dimungkiri bahwa kemudahan yang ditawarkan oleh pengembang teknologi ternyata memiliki konsekuensi yang membawa banyak masalah etika. Nah, yang terakhir ada kurangnya akuntabilitas. Seringkali beberapa perusahaan beroperasi dengan melibatkan pihak ketiga dan teknologi bersama. Hal ini menyebabkan terjadinya kurangnya tanggung jawab dan kesadaran atas tata kelola data, seperti penggunaan big data, keamanan siber, dan pengelolaan informasi identitas pribadi. Poin kedua dari hubungan etika dan teknologi yaitu bagaimana beretika dalam teknologi. Etika digital adalah mengenai pentingnya memastikan adanya hubungan moral antara teknologi dan pengguna. Di sini ada poin dari bagaimana beretika dalam teknologi. Yang pertama ada etika dalam penggunaan data dan sumber data. Data adalah sumber penghidupan dalam sebuah bisnis perusahaan yang dapat ditargetkan dalam strategi pemasaran. Namun dalam eksekusinya juga harus mengedepankan pertimbangan etika yang memastikan keamanan data agar digunakan sebagaimana mestinya. Poin yang kedua dari bagaimana beretika dalam teknologi yaitu adopsi teknologi yang bertanggung jawab. Inovasi baru dalam sebuah teknologi adalah salah satu cara untuk menjadi yang terdepan dalam persaingan dunia digital. Namun, pastikan penerapan teknologi baru sudah siap mengadopsi teknologi yang beretika. Contohnya dalam konteks pengembangan model machine learning, penting juga memverifikasi keabsahan dan integritas dalam data yang digunakan. Prinsip ini termasuk penerapan dalam hal yang dikenal sebagai responsible AI. Poin yang ketiga yaitu menciptakan budaya tanggung jawab. Tanggung jawab dalam penggunaan teknologi tidak seharusnya diembangkan kepada salah satu pihak. Idealnya semua pelaku digital harus memiliki pemahaman yang baik tentang etika teknologi, peraturan, dan dampak sosial. Dengan demikian, rasa tanggung jawab akan tumbuh dalam pengembangan dan penggunaan teknologi. Hal ini dapat membantu mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh pengguna teknologi. Selanjutnya yaitu ada dampak positif dan negatif pemanfaatan teknologi. Kemajuan teknologi ini memberikan perubahan yang sangat besar dalam kehidupan manusia atas kebudayaan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Seperti halnya di Indonesia, perkembangan teknologi sudah sangat mempengaruhi kebudayaan masyarakat, tidak hanya di perkotaan, bahkan di pedesaan. Dan pada akhirnya segala informasi pun kini sangat mudah diakses masyarakat, baik itu informasi yang positif dan juga yang negatif. Poin pertama dari dampak positif dan negatif pemanfaatan teknologi yaitu dampak positif teknologi. Seperti yang telah kita ketahui, teknologi memiliki dampak positif yang signifikan di berbagai bidang kehidupan. Beberapa dampak positif diantaranya: 1. Kemudahan akses informasi. Teknologi khususnya internet telah memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap segala jenis informasi. Orang dapat mengakses berbagai sumber informasi dari berbagai belahan dunia dengan cepat dan efisien. Dan yang kedua, kemajuan dalam bidang kesehatan. Teknologi medis telah meningkatkan diagnosa, pengobatan, dan perawatan kesehatan secara lebih akurat. Alat pencitraan medis, robot bedah, dan aplikasi kesehatan digital adalah contoh teknologi medis yang memberikan manfaat besar bagi manusia. Saat ini, sistem informasi manajemen yang dipakai di rumah sakit juga memudahkan pasien dalam proses pendaftaran serta administrasi serta memudahkan pihak rumah sakit untuk mengakses rekam medis secara lebih akurat, cepat, dan aman. Yang ketiga yaitu peningkatan komunikasi. Teknologi komunikasi seperti ponsel dan platform media sosial telah mengubah cara orang berkomunikasi. Teknologi ini memudahkan orang untuk tetap terhubung dengan teman,
keluarga, dan kolega. Bahkan dari jarak jauh mereka bisa bertukar informasi berupa panggilan suara atau panggilan video satu sama lain. Dan yang keempat ada kemajuan pendidikan. Teknologi telah memperluas akses pendidikan dan penyediaan alat pembelajaran yang inovatif, pembelajaran online, sumber belajar digital. Dan yang kelima yaitu peningkatan produktivitas. Dalam dunia bisnis, teknologi telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja. Otomatisasi proses bisnis, perangkat lunak manajemen proyek, hingga alat kolaborasi online membantu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan mereka. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu mencegah dampak negatif dalam pemanfaatan teknologi. Mencegah dampak negatif dalam pemanfaatan teknologi adalah hal yang sangat penting untuk menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat. Di sini ada beberapa poin untuk mencegah dampak negatif dalam pemanfaatan teknologi. Yang pertama ada pendidikan dan literasi digital. Yang pertama ada kesadaran keamanan, edukasi tentang pentingnya keamanan digital seperti menjaga kerahasiaan kata sandi dan mengenali penipuan online, dan etika digital mengajarkan pengguna tentang perilaku yang bertanggung jawab dan etis saat menggunakan teknologi. Poin selanjutnya yaitu regulasi dan kebijakan. Ada perlindungan data, menerapkan regulasi yang ketat untuk melindungi data pribadi penggunaan dari penyalahgunaan, dan kebijakan penggunaan, membuat kebijakan yang jelas tentang penggunaan teknologi di tempat kerja dan institusi pendidikan. Poin selanjutnya ada pengawasan dan penegakan hukum. Di sini ada hukum dan sanksi, menetapkan hukum yang jelas dan tegas untuk pelaku kejahatan siber. Selanjutnya ada kerjasama internasional, meningkatkan kerjasama antar negara untuk memerangi kejahatan siber yang bersifat lintas batas. Poin selanjutnya ada keterlibatan masyarakat, yaitu ada partisipasi aktif, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program literasi digital dan keamanan siber. Selanjutnya ada feedback dan saran, membuka saluran komunikasi bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran terkait kebijakan teknologi. Poin selanjutnya ada etika dalam pembangunan teknologi, yaitu ada desain beretika, memastikan bahwa produk teknologi dikembangkan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Dan tanggung jawab sosial, perusahaan teknologi harus mengambil tanggung jawab sosial untuk meminimalkan dampak negatif produk mereka. Materi yang terakhir yaitu kewargaan digital. Di kehidupan nyata, kita memiliki kewarganegaraan yang berdasarkan pada negara asal kita. Lalu bagaimana dengan dunia maya, internet, dan sosial media? Di dunia maya kita cenderung bebas berpendapat maupun berperilaku, sehingga seringkali terjadi penyimpangan norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, dibentuklah konsep kewargaan digital. Poin dari kewargaan digital yaitu yang pertama yaitu fungsi kewarganegaraan digital, menciptakan dunia digital yang bertanggung jawab. Disinilah tugas kewarganegaraan digital yang mengatur agar warga digital dapat bertanggung jawab atas semua hal yang dilakukan di dunia maya. Selanjutnya membantu proses interaksi. Kewarganegaraan digital membantu proses interaksi antar warga digital di seluruh dunia dengan aman, nyaman, dan kondusif. Selanjutnya menciptakan keamanan digital. Kewarganegaraan digital menciptakan keamanan serta menghindari permasalahan dari dunia maya. Kewarganegaraan digital memberikan hak, kewajiban, hukum, serta keamanan bagi para pengguna media digital, dan menambahkan pemahaman dalam penggunaan media digital. Dengan adanya kewarganegaraan digital, pengguna media digital mendapat pemahaman yang lebih dan tidak sekadar menggunakannya saja. Tidak hanya generasi muda, generasi yang lebih tua akan lebih memahami penggunaan media serta perangkat digital. Dan terbukanya peluang bisnis internet yang sehat akibat adanya kewargaan digital, membuka luas peluang bisnis. Dunia digital menghubungkan semua manusia di segala penjuru dunia, memberikan jangkauan bisnis yang lebih luas dan beragam. Terbukanya peluang bisnis akan menaikkan pendapatan, juga membantu mengentaskan kemiskinan. Dan akses informasi yang lebih berkualitas. Dengan adanya kewarganegaraan digital,
Akses informasi yang bermutu dan berkualitas akan semakin mudah dan bijaksana. Informasi dapat berupa artikel, buku, jurnal, berbagai ulasan, sejarah, berita, hingga hukum yang berlaku. Dengan adanya akses informasi yang berkualitas dan tidak melanggar hak cipta, dapat mencerdaskan dan memberikan pola pikir yang baik bagi warga. Selanjutnya itu ada konsep kewarganegaraan digital. Yang pertama ada empati. Majunya teknologi tidak menggambarkan majunya moral pengguna digital, atau mungkin karena akses dan publikasi saat ini terlalu terbuka dan menjadi konsumsi publik, sehingga memicu pengguna lain secara kematangan tidak bisa mengontrol diri, sehingga menyebabkan mudah memperolok dan berkata kasar lewat media sosial, sehingga memicu terjadinya konflik dan debat yang sebenarnya tidak perlu didebatkan. Dan memahami cara kerja internet. Konsep kewarganegaraan digital yang kedua adalah pentingnya memahami cara kerja internet. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah banyaknya orang tua yang memberikan akses kendali secara bebas untuk anak-anak mereka tanpa ada pengawasan, di mana secara emosi anak-anak tidak memiliki kontrol yang baik. Dan memahami data pengguna internet dan literasi komputer internet. Konsep kewarganegaraan digital yang tidak kalah pentingnya adalah memahami literasi komputer internet. Jadi, pengetahuan tentang perkomputeran dan perinternetan pun juga penting untuk dipelajari, sehingga ketika terjadi kendala kita bisa langsung menanganinya. Selanjutnya ada memahami kesenjangan dalam penguasaan teknologi maju dan menciptakan kenyamanan dan keharmonisan. Konsep kewarganegaraan digital yang tidak kalah penting adalah menciptakan keamanan dan keharmonisan. Hal ini dilandasi dari banyaknya kasus dan pelaporan ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh oknum, oleh haters, atau bahkan media yang membangun informasi hoax. Selanjutnya, menggunakan digital secara aman. Konsep terakhir dari kewarganegaraan digital adalah penggunaan digital secara aman. Aman dalam hal ini adalah aman dari hacker, aman dari komentator kotor, aman dari berita hoax, meminimalisir terjadinya tipu-tipuan, dan masih banyak definisi keamanan yang lain. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dalam era digital yang semakin berkembang, hubungan antara etika dan teknologi menjadi sangat penting. Etika memberikan panduan moral dalam penggunaan teknologi, memastikan bahwa inovasi dilakukan dengan tanggung jawab dan kesadaran akan dampak sosial. Teknologi di sisi lain dapat memperkaya kehidupan kita jika digunakan dengan bijaksana. Secara keseluruhan, makalah ini menekankan bahwa teknologi dan etika harus berjalan beriringan untuk memastikan kemajuan dan berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua. Kesadaran dan partisipasi aktif dari individu dan masyarakat dalam penerapan etika digital adalah kunci untuk mengoptimalkan manfaat teknologi sambil mencegah dampak negatifnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.